9 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik gitu ya. Kemudian saya belum upload materinya gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti saya akan berikan PPT-nya. Saya bermaksud ya, mudah-mudahan dengan saya belum mengupload materi atau PPT-nya, Anda lebih bisa fokus deh untuk mengikuti yang saya jelaskan pertemuan. Oke. Hari ini saya masih akan materi minggu yang lalu, namun sesuai dengan RPS ya, nanti saya juga akan masuk ke materi tentang perkembangan paradigma administrasi publik ya. Meskipun Anda tentu sudah mendapatkan pelajaran dan mempelajari tentang perkembangan paradigma administrasi publik ini mungkin berkali-kali berulang ya, dari berbagai mata kuliah yang Anda pernah tempuh gitu ya. Oke, saya ke ini dulu ya, melanjutkan dulu ya tentang pelayanan publik. Maaf, ini saya share screen ya. Agak butuh waktu ya. Sudah bisa terlihat PPT-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Iya. Ya, Pak. Nah, ini saya ulang. Tadi saya close. Delay-nya agak lama ya berarti memang ya. Bentar. Saya ulang. Sudah muncul ya? Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi ada yang sudah. Kalau sudah muncul, tolong saya diberitahu ya. Iya, Pak. Ya. Pada kuliah yang pertama kemarin, saya baru menjelaskan tentang ini ya, mengapa pelayanan publik itu harus diselenggarakan oleh negara dan pemerintah ya. Dalam hal ini pemerintah melalui organ-organ yang melalui organ-organnya lah gitu ya. Saya konfirmasi lagi, sudah muncul PPT-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, kenapa? Sebentar. Saya stop lagi dulu. Saya stop lagi dulu. Sudah?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah. ya. Jadi di akhir kuliah yang lalu, kayaknya kuliah yang terakhir kemarin juga sedikit terputus ya, putus sambungannya ya, karena baterai saya habis pada waktu itu ya. Saya refresh kembali dari sini ya, bahwa pelayanan publik atau mengenai pelayanan publik ini semakin mendapatkan perhatian ya tentang pentingnya atau urgensinya karena menguatnya berbagai isu gitu ya, yang ini Anda mungkin bisa saja menambahkan isu-isu yang lain ya. Beberapa di antaranya adalah isu demokratisasi gitu ya. Di demokratisasi atau kehendak gitu ya untuk berjalannya demokrasi secara lebih baik, secara lebih substansi gitu ya, bukan hanya demokrasi secara prosedur ya, tetapi secara substansi itu juga berjalan dengan nyata ya, dengan baik ya. Nah, demokratisasi ini menjadi salah satu isu kuat ya yang mendorong pentingnya perhatian terhadap pelayanan publik, karena demokratisasi dari kata demokrasi ya, itu kan artinya bahwa ya kalau itu dihubungkan dengan pemerintahan adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat ya. Artinya rakyat sebagai pemilik mandat ya, semakin mendesak ya. Jadi tidak hanya ingin ya, tidak hanya berharap ya, tapi mendesak ya agar setiap apa yang menjadi kebutuhannya, tentu dalam pengertian bila mana kebutuhan itu tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak bertentangan dengan ideologi negara dan sebagainya, ya, rakyat menghendaki kebutuhan-kebutuhannya tadi bisa disediakan atau diberikannya oleh negara atau oleh dalam hal ini pemerintah melalui organ-organnya. Ya. Dari semakin menguatnya demokratisasi juga masyarakat atau rakyat ya semakin mendapatkan ruang ya dan peluang ya untuk menyampaikan ya apa yang menjadi mungkin mulai dari keluhannya gitu ya, persoalannya, permasalahannya, harapannya, kepentingannya dan sebagainya yang perlu direspon ya oleh negara atau pemerintah ya dalam bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. Demikian pula dengan semakin menguatnya akan hak asasi manusia gitu ya. Nanti bisa Anda runut kembali misalnya dari konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945, amandemen 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi itu di amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan ya, beberapa hak ya yang merupakan hak asasi manusia. Jadi disebutkan secara eksplisit ya apa saja yang merupakan hak asasi manusia, hukumnya adalah wajib ya bagi pemerintah atau bagi negara dalam hal ini melalui organ-organnya ya untuk memberikan layanan ya, misalnya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan ya, dan layanan itu
bukan hanya sekedar ada pelayanan ya, tapi pelayanan yang yang memenuhi ya standar kualitas tertentu ya. Demikian pula dengan adanya globalisasi, dagang bebas ya, di batas antar negara itu secara empirik, secara faktual ya semakin tipis ya, semakin nyaris tidak ada batas ya, karena setiap saat, setiap waktu ya orang, sekelompok orang dan sebagainya itu bisa melakukan mobilitas dari satu negara ke negara lain ya. Hubungan perdagangan internasional juga kayaknya tidak mungkin tidak dilakukan oleh setiap negara manapun ya, artinya bahwa setiap negara itu mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, itu masuk ke dalam sistem perdagangan internasional ya, yang dengan demikian juga misalnya dalam rangka perdagangan internasional tadi ya, kemudian ada berbagai macam transaksi, misalnya saya ambil contoh yang sederhana ya, apakah itu namanya transaksi pembayaran atau transaksi pajak dan sebagainya. Saya ambil contoh transaksi pembayaran misalnya, maka transaksi pembayaran ya, sistem layanan transaksi pembayaran itu kan tidak lagi cukup hanya berorientasi untuk memenuhi para stakeholder di dalam negeri, tetapi juga untuk memenuhi para stakeholder di luar negeri ya. Maka dalam hal sistem pelayanan pembayaran misalnya ya, ini kan antar negara harus terkoneksi, dan demikian maka sistem pembayaran yang efisien, yang efektif, yang aman dan sebagainya itu harus menjadi perhatian dari dalam hal ini misalnya oleh pemerintah Indonesia ya, supaya ini neraca perdagangan Indonesia juga tidak tumbuh negatif ya, tetapi bisa lebih positif ya, dan demikian maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan atau manfaat dari sistem perdagangan internasional atau sistem perdagangan bebas tadi ya. Sistem layanan perizinan ya, sistem transportasi ya, infrastruktur dan sebagainya itu ya harus memiliki daya saing ya, sehingga para pemilik modal misalnya itu ya ketika akan menginvestasikan modalnya di Indonesia itu ya, maka merasa mendapatkan kemudahan, tapi juga dengan jaminan keamanan, kepastian dan sebagainya itu ya, yang bisa menarik ya, investasi ke dalam negeri ya. Kemudian juga ada isu good governance ya, tata kelola pemerintahan yang baik ya, isu tentang clean government, pemerintah yang bersih ya, pemerintah yang tidak korup, pemerintah yang tidak diliputi dengan transaksi suap menyuap ya, pemerintah yang jujur ya, pemerintah yang tidak memberi beban lebih ya kepada masyarakat ya. Ini maka harus ada perbaikan sistem layanan, misalnya layanan tidak lagi dengan ada perjumpaan tatap muka antara klien masyarakat dengan petugas pelayanan ya, yang rentan terjadi ada pungli ya, kemudian suap dan sebagainya, ke sistem layanan yang tidak lagi berbasis pada bentuk layanan ada perjumpaan atau pertemuan antara petugas dan
klien atau masyarakat, baik melalui yang kemudian dilakukan dalam berbagai bentuk yang kita kenal dengan berbagai penyebutan yang menggunakan e-government, ya, e-pajak, ya, kemudian dan sebagainya lah gitu ya. Nah, kemudian tentu juga tidak lepas dari isu desentralisasi, ya. Jadi desentralisasi itu kan kalau dalam ilmu administrasi negara itu ada konsep yang berkaitan dengan pendelegasian kewenangan dari atas ke unit yang lebih di bawah, ya, dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, ya. Di bidang pemerintahan, ya, kebijakan desentralisasi ini diimplementasikan, ya, antara lain dengan memberikan otonomi, ya, kepada daerah, ya. Sebab dengan otonomi, ya, dengan memberi otonomi, keleluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, ya, maka harapannya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat bisa lebih cepat meningkat, ya, karena birokrasi penyelenggara atau pemberi layanan itu didekatkan, ya, kepada masyarakat di tiap-tiap daerah atau wilayah, ya, sehingga urusan misalnya bisa menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, ya, dan sebagainya, ya. Nah, maka pelayanan publik di daerah-daerah, itu ya, ini juga kemudian menjadi menjadi salah satu variabel, ya, yang menggambarkan, ya, daya saing, ya, daya saing satu daerah, ya. Jadi daerah-daerah yang pelayanan publiknya itu kita sebut saja secara generik baik, ya, bagus, efektif, efisien, ya, maka ketika ada investor, ya, atau calon investor yang akan investasi di daerah, mereka juga lebih merasa mendapatkan banyak kemudahan, kepastian, keamanan, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya itu nanti diharapkan bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Nah, itu yang saya sampaikan minggu yang lalu. Nah, hari ini kita masih ini dulu, ya, mendalami, ya, mengenai apakah pelayanan publik itu, ya, atau public service itu, ya. Nah, kalau kita menelusuri, ya, batasan pengertian atau definisi konsep tentang pelayanan publik, ini sama, ya, kasusnya dengan ketika kita mau menelusuri, ya, definisi konsep yang lainnya itu, ya, ada beragam definisi konsep tentang pelayanan publik, ya. Nah, yang kita jadikan pijakan, ya, dalam administrasi publik atau dalam ilmu administrasi publik, ya, dan juga dalam ilmu politik, ya, karena antara administrasi publik, ya, administrasi negara dengan
politik ini kan apa namanya ya, katakanlah relasinya itu ya, relasinya kan seperti tergambarkan dalam ketika kita mempelajari perkembangan administrasi publik kan ya, pernah antara politik dan administrasi itu dianggap sebagai bersifat dikotomi ya. Jadi satu sisi yaitu politik, satu sisi administrasi ya. Politik itu membuat keputusan, administrasi melaksanakan kan begitu ya, tetapi dalam perkembangannya ternyata dikotomi politik administrasi itu kan dianggap tidak lagi realistik ya, karena antara politik dalam hal ini pembuatan keputusan dan administrasi dalam hal ini pelaksanaan keputusan itu berlangsungnya secara tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, maka kemudian kan muncul paradigma kontinum ya, bahwa antara politik dan administrasi itu tidak dalam dua kutub yang berbeda, tetapi dalam satu garis kontinum ya, yang itu melahirkan paradigma kontinum politik administrasi kan, dan seterusnya lah gitu ya. Tetapi poinnya saya mau menyampaikan bahwa cara pandang ya antara ilmu politik dan administrasi publik gitu ya, dengan demikian masih ada dan cukup banyak yang antar keduanya itu memiliki cara pandang yang sama gitu ya. Karena ini kan boleh dikata dilain dari ibu yang sama gitu, antara politik dan administrasi. Politik dan administrasi publik ya, pelayanan publiknya atau pelayanan umumnya ini adalah merupakan istilah ya, yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum. Jadi pelayanan publik itu adalah istilah yang yang menggambarkan ya, bentuknya dan jenis pelayanan pemerintah ya, pelayanan oleh pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum. Ya, jadi kalau menurut ini ya, maka pelayanan yang diselenggarakan oleh institusi yang bukan pemerintah, gitu ya, yang bukan pemerintah, ya, misalnya yang diselenggarakan oleh orang per orang, ya, maka itu tidak dikategorikan sebagai pelayanan publik, ya. Yang kedua, yang dimaksud pelayanan publik itu adalah pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyat, ya, kepada rakyat artinya kepada masyarakat luas, ya, bukan kepada orang atau individu atau kelompok, tetapi kepada rakyat. Yang ketiga, ini yang penting, atas dasar kepentingan umum. Jadi pelayanan publik itu diselenggarakan karena untuk kepentingan umum, ya, bukan untuk kepentingan yang sifatnya individual atau kelompok. Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah ini merupakan salah satu perwujudan ya dari fungsi birokrasi ya. Ya kalau di Indonesia birokrasi atau istilah birokrasi ini kan sering dibedakan tetapi sering juga disamaartikan dengan istilah birokrat. Jadi ada yang membedakan antara birokrasi dengan birokrat, di mana birokrasi itu digunakan untuk menunjuk pada organnya. Jadi
misalnya yang nomenklaturnya itu diberi nama apa ya, dinas A, B, C atau kementerian A, B, C itu adalah organ ya, atau birokrasi ya, sebagai organ pemerintah ya. Sedangkan orangnya, jadi kalau di Indonesia itu disebut dengan nomenklaturnya adalah ASN ya, aparatur sipil negara itu ya. Nah itu adalah birokratnya. Ya. Namun demikian sering juga antara birokrasi, sering juga istilah birokrasi itu digunakan, dikatakan, diucapkan, disebutkan untuk menunjuk pada pengertian yang sama. Birokrasi itu adalah orang-orangnya gitu. Jadi orang menyebut birokrasi itu maksudnya ya bisa ke organnya, organisasinya gitu ya, tapi bisa juga orangnya gitu ya. Nah, maka kalau dalam hal ini kita kadang menjumpai istilah birokrat, birokrasi, yaitu posisinya seperti itu. Birokrasi bisa hanya sebatas menunjuk pada pengertian organnya, tetapi bisa juga bermaksud untuk menunjuk pada orang-orang yang menjadi pejabat. Nah, pejabat dalam hal ini bukan berarti hanya sebatas pimpinan ya, tetapi setiap orang yang berada di dalam struktur birokrasi. Oleh karena itu, kalau kita menjumpai istilah birokrasi atau birokrat ya dalam sebuah teks misalnya, kita perlu pahami konteksnya. Jadi penggunaan istilah itu digunakan untuk konteks menunjuk pada yang mana atau menunjuk pada siapa gitu. Ya, di Indonesia ini aparatur negara atau aparatur pemerintah atau aparatur birokrasi ini kan diberi ya sebagai abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat begitu ya, seperti misalnya nanti bisa Anda baca dari Korpri itu, dari Sumpah Korpri ya, atau dokumen-dokumen lah gitu ya yang menjelaskan tentang Korpri, Pegawai Republik Indonesia itu ya. Itu di sana kan disebutkan bahwa Korpri itu ya, Pegawai Republik Indonesia atau birokrat tadi ya, atau aparatur negara, aparatur pemerintah tadi ya, yaitu memiliki 3 posisi, yaitu sebagai aparatur negara, sebagai abdi negara, abdi masyarakat, abdi negara, abdi pemerintah, dan abdi masyarakat gitu. Jadi dia mengemban 3 kedudukan secara sekaligus ya. Nah, namun demikian coba nanti Anda perhatikan misalnya dari penyebutan ya, dari penyebutan urutan di antara ketiga tadi, abdi negara, abdi pemerintah, dan abdi masyarakat ya. Ini memperlihatkan bahwa terjadi pergeseran ya, yang seharusnya pergeseran mengenai apa yang seharusnya dan bagaimana seharusnya orientasi dari aparatur negara atau birokrat tadi. Jadi kalau pada awal-awal Orde Baru sampai pertengahan Orde Baru misalnya ya, itu kan penyebutannya, urutannya adalah abdi negara, abdi pemerintah, baru abdi masyarakat. Oleh karena itu banyak sekali ASN atau pegawai negeri misalnya lebih mengutamakan tunduk pada pimpinan, ya, tunduk pada peraturan, ya, tunduk pada atasan, ya, karena
dibingkai ya dari posisinya lebih sebagai abdi negara, abdi pemerintah, baru kemudian abdi masyarakat. Nah, tunduk pada atasan, tunduk pada pimpinan, tunduk pada peraturan ya, itu tentu bukan hal yang salah gitu ya, itu baik ya. Tetapi kalau kemudian yang terjadi orang menjadikan tujuan, menjadikan peraturan, menjadikan kepatuhan pada atasan atau pimpinan itu sebagai tujuan, ya. Nah itu menurut cara pandang ilmu administrasi publik, gitu ya. Nah ini kan terjadi distorsi itu ya, sebab peraturan ya, kepatuhan pada pimpinan dan seterusnya itu sesungguhnya adalah merupakan sarana ya dan tools ya atau alat untuk mencapai tujuan, tetapi bukan tujuan itu sendiri ya. Lebih-lebih dengan administrasi negara yang mutakhir ya, itu kan Anda saya kira semuanya juga sudah pernah mendengar, sudah pernah mempelajari mungkin ya, ilmu administrasi publik atau menyebut dengan diskresi. Nah, diskresi itu kan pemberian kewenangan, keleluasaan ya, pemberian keleluasaan kepada seseorang ya, apakah dia itu pejabat, apakah itu hanya sampai dengan staf pelaksana ya, untuk membuat keputusan secara otonom ya, demi untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang dihadapi ya. Sejauh keputusannya tadi tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari visi misi organisasi. Jadi artinya kalau ada staf pelaksana di tingkat paling bawah misalnya di front line ya, ada staf pelaksana dihadapkan pada sebuah keadaan ya, persoalan yang harus kemudian persoalan itu diselesaikan ya, maka dengan diskresi ya, bisa saja dan sangat dimungkinkan pegawai pelaksana di tingkat tadi ya membuat keputusan secara otonom ya, mungkin tanpa harus persetujuan dari atasannya ya, tanpa harus melapor dulu kepada atasannya misalnya ya, dan bila perlu mungkin ya tidak bersesuaian dengan aturan atau SOP atau tata tertib yang ada ya, tetapi itu dilakukan dan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan visi misi organisasi ya. Jadi saya ambil contoh diskresi contoh diskresi ya, misalnya semua masyarakat, anggota masyarakat wajib memahami dan mematuhi ya, misalnya semua aturan ya dalam undang-undang lalu lintas ya. Nah, kalau di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa sepeda motor itu hanya boleh dipakai ya untuk mengangkut 2 orang penumpang ya, dan pemakai atau penumpang sepeda motor itu harus memakai helm ya, kemudian dengan perlengkapan sepeda motor yang lengkap dan sebagainya ya, dan adalah tugas polisi ya, kewajiban polisi untuk melakukan penegakan hukum ya, dalam hal ini misalnya memberi tilang atau bukti pelanggaran ya kepada orang yang naik sepeda motor dengan lebih dari 2 penumpang tanpa mengenakan helm misalnya gitu ya. Nah, ini adalah ketentuan normatifnya, ketentuan menurut aturannya, menurut hukumnya gitu ya, menurut SOP-nya, menurut undang-undangnya gitu ya, seperti itu gitu ya. Namun demikian polisi bisa saja kemudian tidak melakukan tindakan ya terhadap orang
yang mengendarai sepeda motor di jalan raya berboncengan lebih dari 2 orang tanpa memakai helm misalnya, gitu ya. Karena polisi melihat dan bisa mempertanggungjawabkan ya bahwa yang dia lihat itu adalah bukan yang dia katakan bahwa dia lihat, yang dia saksi itu adalah fakta gitu ya, bukan rekayasa gitu ya, bukan hanya ya pokoknya fakta empirik lah gitu ya, bahwa ketiga orang tadi ya, karena yang di tengah itu misalnya gitu ya, jelas dia dalam kondisi harus mendapatkan perawatan atau penanganan secepatnya itu ya, darurat ya, karena mungkin ya korban kecelakaan dan sebagainya itu ya. Nah, maka tindakan polisi tidak melakukan pelanggaran dalam konteks ini adalah diskresi ya, karena ada diskresi. Jadi karena ada satu alasan, ada manfaat yang akan diharapkan bisa diperoleh ya, yaitu terselamatkannya nyawa tersebut ya, dan sesuai dengan visi polisi, yaitu misalnya melindungi, mengayomi dan seterusnya. Artinya bukan pada visi polisi kan tidak menyebutkan di situ menghukum, itu kan tidak, tapi melindungi, mengayomi, menjaga ketertiban dan seterusnya gitu ya. Itu kira-kira diskresi. Nah, di sehubungan dengan adanya tadi ya isu-isu yang mendesakkan pentingnya perhatian terhadap pelayanan publik ya, maka di sini ya dituliskan ya bahwa pelayanan publik oleh birokrasi ini adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Jadi posisi aparat birokrasi sebagai abdi masyarakat. Abdi itu kan artinya pelayan ya, artinya yang melayani ya, yang melayani masyarakat itu lebih diprioritaskan ya ketimbang posisinya sebagai abdi negara atau abdi pemerintah. Jadi mengutamakan memberikan layanan kepada masyarakat. Ya. Nah, ini saya kutipkan hanya beberapa ya pengertian pelayanan ya untuk melengkapi wawasan saja ya. Nah, yang untuk memberikan gambaran ya bahwa pelayanan itu adalah produk yang tidak kasat mata. Artinya pelayanan itu kan produk yang tidak bisa dilihat. Ya. Orang tidak bisa melihat, tidak bisa meraba ya, pelayanan gitu ya. Yang bisa dilihat itu kan hanya misalnya orang-orang yang bekerja memberikan pelayanan, atau mungkin kalau produknya itu berupa surat ya suratnya itu kan adalah produknya. Kalau layanan itu berupa jasa misalnya ya, pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain ya, maka sampainya barang tadi ke alamat yang dituju itu kan adalah produk layanannya, tetapi pelayanan yang dalam pengertian menunjuk pada proses kegiatannya itu kan tidak bisa dilihat ya. Ini kurang lebih sama dengan kalau saya menerangkan tentang manajemen. Manajemen itu nggak bisa dilihat ya. Organisasi itu nggak pernah bisa dilihat ya. Yang bisa kita lihat itu adalah kalau manajemen ya itu hasil-hasilnya. Itu pun tidak semuanya
tidak semua hasil manajemen itu bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu kan hanya sebagian hasilnya. Organisasi juga demikian ya. FISIP itu adalah organisasi, tetapi kita tidak pernah bisa melihat FISIP. Yang bisa kita lihat itu kan hanya sebagian kekayaannya ya. Apakah itu yang berupa gedungnya, sarana prasarananya, dosennya, mahasiswanya, karyawannya. Tetapi FISIP sebagai sebuah organisasi itu nggak bisa dilihat ya. Demikian juga pelayanannya. Nah, pelayanan itu adalah produk yang tidak kasat mata yang melibatkan ada sekelompok orang yang menggunakan peralatan. Nah, ini hanya bermaksud untuk menerangkan bahwa pelayanan itu masih melibatkan adanya usaha ya, dalam bentuk kerjasama ya, sekelompok orang yang menggunakan sarana prasarana tertentu. Ya. Kemudian di sini pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata, tidak dapat dipahami, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Nah, ini keduanya ada irisannya gitu ya. Jadi kedua-duanya itu menunjuk pada bahwa pelayanan itu bersifat tidak kasat mata. Ya. Tapi di ini ya, Lorenzi dan Skinner ya, ini menyebut servis ya, itu adalah menunjuk pada produk ya, yang di sisi yang lain di Indonesia ya, orang kita itu ya, itu sering lebih cenderung kalau yang dimaksud itu adalah produknya, ya produk dari pelayanan, ya, maka itu disebut layanan. Tadi pelayanan itu lebih menunjuk pada ininya, ya proses atau aktivitasnya, ya sedangkan kalau yang dimaksud itu produknya itu orang Indonesia itu ya, itu lebih sering menyebutnya dengan istilah layanan ya itu. Nah, tapi saya menampilkan ini ya sekali lagi tujuannya untuk beginilah itu ya. Jadi ada itu ya pemberian batasan pengertian ya mengenai satu istilah yang sama itu ya, tetapi dengan batasan pengertian yang tidak sama dan sebangun antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, kita memahami ya, pelayanan publik ini ya. Kita perlu memahami pelayanan publik ini ya. Ini dari mendasarkan pada dua ranah ya, pada dua tataran ya. Yang pertama itu dari ranah literatur ya, dari buku lah katakanlah itu ya, dari buku-buku gitu ya, yang menjelaskan ya, memberikan batasan pengertian tentang public service atau pelayanan publik itu apa. Tetapi kita juga perlu ya memahami ya pelayanan publik itu dari dari produk ya, produk perundang-undangan ya, yang ada dalam hal ini. Kalau untuk konteks Indonesia ya produk perundang-undangan yang ada di Indonesia ini ya, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah tadi ya, peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 ya, kemudian juga sebagaimana
didefinisikan atau diberi pengertian seperti yang disebutkan di dalam berbagai keputusan menteri, misalnya ada keputusan Menpan dan seterusnya ya. Ini keputusan Menpan yang saya kutip di sini ini adalah 2003 dan ini sudah kalau nanti Anda telusuri ya, Menpan ini sudah tidak berlaku lagi ya, tetapi pengertian ya, pelayanan yang kalau di Kepman itu disebut sebagai pelayanan umum ya, tapi pengertian umum di sini identik dengan yang dimaksud dengan publik ya, jadi pelayanan publik ya, sebagaimana disebutkan pada Kemenpan yang sudah tidak berlaku sekarang ini ya, ini dan diganti dengan Kemenpan yang baru ya, tetapi ininya penjelasan tentang pelayanan publik ya, atau pelayanan umum ya, dari waktu ke waktu itu masih sama ya. Artinya bahwa pelayanan umum atau pelayanan publik di dalam konteks ya sebagaimana yang diselenggarakan oleh birokrasi sebagai organ pemerintah ya di Indonesia ini ya, menggunakan atau memberi pengertian yang sama dari waktu ke waktu ya, bahwa pelayanan publik itu adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Ya. Nah, ini saya bandingkan ya. Saya teruskan dulu, tapi nanti saya bandingkan dengan Undang-Undang 25 nomor 9 ya. Undang-Undang 25 tahun 2009 ya. Saya teruskan dulu. Pelayanan publik adalah pemberian layanan ya, untuk memenuhi kebutuhan publik tertentu ya, atau kepentingan publik baik berupa penyediaan barang, jasa, atau layanan administrasi. Ya. Aktor penyedia layanan publik adalah badan pemerintah, bisnis ya, misalnya BUMN, administrasi dan sebagainya. Saya bandingkan dulu ya dengan ini. Maaf, saya share ya. Slide yang kedua. Ya. Saya konfirmasi dulu, kelihatan sudah bisa muncul PPT-nya. Sudah, Pak. Pak. Oke, ya. Undang-Undang 25 tahun 2009 ini kan ya hukumnya wajib ini Anda semuanya untuk membaca, dan sekali lagi nanti dilengkapi dengan membaca PP nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan dari undang-undang ini. Nah, coba ini ya, kalau kemudian Anda masih ingat ya, yang didefinisikan di keputusan Menpan tadi, ini kan sama ya. Pelayanan publik adalah kegiatan atau pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini saya hanya ngutip pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 2009. Ya, jadi pelayanan publik itu adalah kegiatan ya. Kegiatan ya, atau rangkaian kegiatan ya, karena kegiatan dalam konteks yang namanya pelayanan publik ya, itu kan bisa saja kegiatannya itu
katakanlah kalau diilustrasikan ya, ada kegiatan yang relatif bisa dikatakan mungkin simple ya, relatif sederhana, relatif tidak melibatkan banyak para pihak gitu ya, sampai dengan mungkin ada kegiatan yang ya kompleks ya, melibatkan banyak pihak ya, kemudian terdiri dari berbagai macam kegiatan yang membentuk pelayanan publik ya. Maka pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang itu diselenggarakan ya dalam rangka untuk memenuhi ya kebutuhan pelayanan karena adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu kan bentuknya itu bisa bermacam-macam ya, bisa berupa undang-undang, bisa berupa peraturan pemerintah, bisa berupa peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri dan sebagainya. Itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi ketika ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap warga negara itu harus memiliki akte kelahiran misalnya sebagai bukti otentik yang menerangkan adanya kejadian kelahiran seorang gitu ya. Ya, jadi kejadian kelahiran itu misalnya lahirnya kapan, di mana gitu ya, ibunya, orang tuanya siapa dan seterusnya itu. Nah, karena ada peraturan perundangan yang menyatakan seperti itu, bahwa setiap warga negara itu harus memiliki akta kelahiran ya sebagai dokumen administrasi kependudukannya gitu ya, maka pemerintah kemudian memberikan atau menyelenggarakan layanan untuk penerbitan akta kelahiran. Ya, jika pemerintah Indonesia tidak, atau jika di Indonesia tidak ada peraturan perundangan seperti itu ya, ya bisa jadi layanan untuk pembuatan atau penerbitan akte kelahiran itu tidak ada atau tidak diperlukan. Ya, tapi itu diperlukan ada karena adanya aturan ya dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, pelayanan ya itu bisa berupa barang ya, bisa berupa jasa dan atau pelayanan administratif ya, yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik itu siapa? Nanti kita lihat di bawah ya. Nah ini penyelenggara pelayanan publik itu adalah setiap institusi penyelenggara negara. Ya. Kemudian jadi institusi penyelenggara negara itu ya birokrasi tadi loh, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah. Ya. Korporasi. Ya, korporasi itu kan korporat itu kelompok unit bisnis ya, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik ya. Misalnya ada ombudsman ya, itu kan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memberikan pelayanan publik, misalnya dalam hal ini memberikan layanan advokasi atau pendampingan ya bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya kan itu ya. Kemudian
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Ya. Jadi penyelenggara pelayanan publik, ya, kalau menurut Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, itu adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, ya, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Ya. Nah, pelaksananya, jadi kalau penyelenggaranya itu tadi, ya, ini tadi penyelenggaranya, pelaksananya, ya, adalah pejabat, pegawai atau petugas dan setiap yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atas rangkaian tindakan pelayanan publik. Ya. Jadi penyelenggaranya itu adalah ini tadi, organ-organ ini tadi, ya. Sedangkan pelaksananya itu adalah orang-orangnya. Nah, ini match ya, jumbuh ya, dengan setiap saya mengajar manajemen ya, selalu saya tekankan untuk kita membedakan dengan baik gitu ya, bahwa penyelenggara kegiatan atau yang melaksanakan kegiatan itu adalah organisasi atau unit organisasi. Kalau dalam pelajaran manajemen saya selalu bilang seperti itu. Ya. Jadi penyelenggara kegiatan ya, itu adalah organisasi, artinya bukan individu. Ya. Yang terangkan di undang-undang ini kalau saya mengatakan ya sudah benar ya, sesuai dengan yang seharusnya itu ya, bahwa karena pelayanan publik itu adalah kegiatan ya, atau rangkaian kegiatan tadi ya, maka yang menyelenggarakan kegiatan itu adalah organnya ya, unit-unit organisasi atau organ unit organisasi atau organisasi sebagai keseluruhan gitu ya. Ya, sedangkan yang melaksanakan itu adalah orangnya. Jadi orang itu melaksanakan tindakan, melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan. Gitu. Maka saya selalu bilang kalau di manajemen keliru kalau saya mengatakan bahwa kegiatan si A, kegiatan si B, kegiatan saya hari ini adalah 1, 2, 3. Salah. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa kegiatan UNS ya, hari ini adalah A, B, C, D, betul. Ya. Pekerjaan saya atau yang saya kerjakan hari ini, yang saya perbuat hari ini, yang saya lakukan ya hari ini gitu ya, tindakan ya, adalah A, B, C, D, benar ya. Jadi tapi kalau yang saya kegiatan saya hari ini A, B, C, D salah gitu ya. Ya. Jadi saya ulang, pelaksana pelayanan publik itu adalah ini, pejabat, pegawai, petugas, atau setiap orang yang bekerja di dalam penyelenggara organisasi penyelenggara. Itu petugasnya. Ya. Nah, ruang lingkup pelayanan publik ini ya. Nah, ini kalau saya baca ya dari berbagai buku bacaan gitu ya, ini kadang ada yang menyebut dengan istilah ruang lingkup ya, pelayanan publik
publik ya, itu dengan maksud untuk menunjuk pada ini ya, bentuk-bentuk pelayanan publik ya. Jadi ada yang ruang lingkupnya adalah meliputi ini penyelenggaraan layanan administrasi ya, penyediaan barang publik ya, penyediaan jasa publik ya. Nah, tetapi ya ruang lingkup ya, dengan istilah ruang lingkup ya, tadi ya, kalau kita merujuk pada undang-undang ya, maka istilah ruang lingkup pelayanan publik ya, itu menunjuk pada inilah hal-hal yang meliputi ini. Jadi bidang pendidikan, ya, pengajaran, pekerjaan, ya, tempat tinggal, komunikasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Ini ruang lingkup pelayanan publik. Ya, jadi meliputi pendidikan ya, misalnya dalam bentuk ya penyediaan atau pembangunan sekolah ya, sekolah dasar misalnya, kemudian penyelenggaraan pendidikannya gitu ya. Nah, itu adalah pelayanan publik gitu ya, termasuk ruang pelayanan publik ya. Kemudian untuk kesehatan misalnya ya, nah ini bentuknya ya itu bisa misalnya berupa penyediaan ya, atau pembangunan atau penyediaan puskesmas misalnya atau rumah sakit ya, tapi bisa juga bentuknya adalah layanan kesehatannya gitu. Nah, jadi ini ruang lingkupnya itu ya. Sekali lagi istilah ruang lingkup kadang digunakan dengan untuk menunjuk hal yang lain. Hal yang lain itu maksud saya bukan seperti yang dimaksud kalau ruang lingkup itu digunakan ya pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Nah, ini saya lewati dulu. Ya, besok. Nah, bentuk pelayanan publik ya itu ini sesuai dengan yang di undang-undang ya, karena kalau kita sandingkan dengan yang kita jumpai misalnya di buku ya, mungkin ini akan disebut sebagai jenis pelayanan publik gitu ya. Tapi mungkin juga bahkan disebut dengan ruang lingkup tadi ya. Tapi dalam undang-undang ini adalah bentuk ya, itu bisa berbentuk pelayanan administrasi ya. Kalau di buku teks ya administrative services ya. Kemudian penyediaan barang publik. Kemudian yang ketiga penyediaan jasa publik. Jadi pelayanan administrasi, penyediaan barang publik, dan jasa publik. Nah, contohnya ini. Nah, jadi pelayanan administrasi ya, ini umumnya itu ya. Ini karena adanya peraturan perundang-undangan yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kalau karena adanya peraturan perundang-undangan bahwa mendirikan perusahaan ya, mendirikan perusahaan misalnya, maka harus memiliki izin ya. Izinnya itu meliputi ada izin lokasi, izin usaha, ya,
kemudian mendirikan bangunan apabila perusahaan tadi menggunakan bangunan misalnya, ya, nah, maka kemudian pemerintah ya menyelenggarakan pelayanan untuk penerbitan tadi izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin usaha dan sebagainya. Ya, demikian pula kalau karena ada peraturan daerah ya bahwa barang siapa yang memasang reklame misalnya di tempat-tempat umum ya harus izin ya, maka kemudian harus ada izin dari instansi yang ditetapkan ya oleh pemerintah daerah, maka kemudian pemerintah daerah menyelenggarakan layanan izin reklame. Demikian juga kalau ada ketentuan atau peraturan bahwa pemasangan reklame itu dikenai pajak misalnya atau retribusi misalnya, maka kemudian pemerintah daerah menyediakan atau menyediakan layanan untuk pemungutan atau pembayaran pajak dan seterusnya. Nah, kependudukan ini banyak ya. Administrasi kependudukan itu kan mulai dari akte kelahiran, ya, akte kematian, akte nikah, akte cerai, kartu keluarga, kemudian KTP dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang berupa barang ya, jadi pelayanan publik yang berbentuk penyediaan barang publik, ya, misalnya perumahan ya untuk apa ya kan banyak itu di banyak tempat ya di banyak kota ya pemerintah membangun apakah itu namanya rusun Nawa atau rusun Nami macam-macam lah gitu ya. Nah kemudian ada yang disewakan, ada yang kemudian dipinjam pakaikan dan sebagainya gitu ya. Nah, irigasi, ya, bendungan, jalan raya, ya, stadion dan sebagainya itu adalah barang, ya, barang publik. Kemudian jasa ya, nah ini pelayanan kesehatan, pemakaman. Jadi kalau yang dibuat ya, yang dilakukan oleh pemerintah itu ya, itu membuat rumah sakit, mendirikan rumah sakit ya. Rumah sakitnya itu adalah barang publik. Tetapi layanan kesehatannya ya, itu adalah jasa. Jadi kalau mendirikan atau membangun sekolah, ya, sekolah itu sekolahannya itu adalah barang publik, tetapi layanan pendidikannya itu adalah jasa. Ya, jadi identifikasinya seperti itu. Jadi kalau ditanya, kalau kita menyebut misalnya rumah sakit itu jasa atau barang, rumah sakit bangunannya itu adalah barang, ya. Tetapi layanan kesehatannya itu adalah jasa. Ya. Nah, itu oke. Sampai di sini mungkin ada yang akan bertanya, silakan. Ini saya stop dulu. Ayo silakan kalau ada yang mau komentar, tanya. Ini ada yang tidak hadir ini ya. Ini yang join hanya 33 itu. 33 itu dengan saya, total 7. Tidak hadir 5 ya. Silakan kalau ada yang akan bertanya.
Silakan, saya tunggu dulu. Jabar. Dari saya belum ada, Pak.